Iya, ini dia bilang gini di podcastnya Denny di Mas Anang segala macam. Gue terpuruk. 3 tahun dia kayaknya doang. Ini menurut cerita mamanya, bukan cerita dari dia. Dia bukan kaya dari kecil. Dia jatuh itu 2010 dia jatuh, tapi dia tidak menceritakan dari 2012 sampai 2022 dia nggak cerita udah dapat berapa miliar. Dari gue aja udah hampir 1,5 M, hampir 1 M. Itu yang gue buat dia sendiri, gue tidak bicara keluarga. Mau berapa ratus juta pun buat keluarga itu tidak gue hitung. Ini khusus buat dia pribadinya sendiri. Belum dari katanya dapat proyek film dari Mas Hanung 300 juta, gue tahu banget itu. Belum dia dari penyanyi, berapa penyanyi, satu orang 150 juta udah berapa M. Sekarang coba, apa itu namanya terpuruk? Udah bangkit dia sebenarnya, tapi duitnya dipakai hura-hura. Dipakai hura-hura sama dia, dipakai beliin orang ini, show off segala macem. Jadi udahlah, gue yang tahu gue 8 tahun hidup, gue masuk ke dalam keluarganya. Dari Iva sendiri, Iva kenal sama Kak Resa itu dari 2012. Kenapa Iva sekarang berani speak up? Sebenarnya masalah Iva dengan Kak Resa sudah selesai, diselesaikan oleh Kak Kiki Kano. Penyelesaiannya di tahun 2014 itu karena terdesak ya kondisi Iva yang sudah sulit lah gitu ya, sudah harus orang tua Iva menjual sana sini. Akhirnya Kak Resa Herlambang meminta tolong kepada Kak Kiki Kano untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Iva. Jadi di sini memang Iva tidak menuntut Kak Resa, tapi Iva hanya berbagi cerita pengalaman apa yang dirasakan Kak Kiki Kano saat ini juga pernah Iva rasakan juga. Oke, kalau untuk Kak Kiki sendiri gimana nih Kak? Karena kalau saya korban terakhir kan, 8 tahun. Ya. Jadi saya masuk ke situ karena di situ ada Aliando, ada Iva sama Softcase. Oke, tadi kan 2010 sempat disinggung ada yang semakin dirahasiakan sama Kak Resa sendiri ya. Betul. Apakah benar ini soal pinjam dari Raffi Ahmad dan lainnya? Dan dia udah tetap pinjol? Kita nggak tahu. Kalau utang pinjol baru kemarin dibayar. Ya. Dan itu menghubungi saya, makanya dia sekarang berani kan. Hutang pinjol itu tetangga dekatnya, pedagang kecil. Disuruh pinjol 5 juta, baru dibayar 4 juta, sisa 2 juta, ditagih, malah dia mau pakai lawyer. Itu orang kecil nangis-nangis cari saya ke DM. Ini baru kemarin. Begitu saya mau dengan ada tim media mau ke sana, sama dia di malamnya di transfer di donasi. Permasalahan Iva ya, itu juga diselesaikan dengan nominal yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Nah, tiba-tiba Kak Resa sekarang muncul di podcast menceritakan dengan kebangkrutannya, tapi Kak Resa tidak menceritakan proses itu di 2012 sampai 2004 sampai 2022. Ya. Karena kan saya korban paling lama nih. Yang kita tahu nih Eva ya, waktu itu kan dia menganak-emaskan Ali nih, sangat menganak-emaskan Ali. Semua fasilitas dan uang kita buat ngebiayain Ali. Jadi hasil nipu dia untuk biayain Ali. Akhirnya sekarang kita mikir gitu ya Eva ya, karena semua fasilitas hanya kita kan artisnya berempat. Ini ya netizen bilangnya kita lu tunggu dulu dong Resa punya duit lagi. Biarin dia berkarya. Dari 2012 sampai 2000 dia dapat miliaran. Mau kita nunggu kapan lagi? Tapi duit seperak pun yang aku bayarin ke Lutfi 150 juta, ke Ipa 150 juta, mana ada bayar 1 rupiah sama saya. Yang membuka awal kasus ini dan memang masalah Iva dengan Kak Resa jadi dia sudah bohong selesai. kalau dia bilang bangkrut Iva bohong. Iva membenarkan statementnya Kak Kiki karena apa yang dirasakan Kak Kiki sekarang pernah Iva rasakan juga. Dan modusnya sama. Ya, sama ya. Persis 100% sama. Gimana? Ini coba bilang, kalau kalian ini netizen yang tertipu oleh muka malaikatnya dia, disangkanya kan sekarang saya bawang merah nih dia bawang putih. Kalian mewawancari Resa pasti nggak kayak kita, karena tidak di posisi kita. Dia bisa setenang itu, udah makan duit puluhan calon penyanyi. Sekarang gini deh. Kalau masalah terkenal dan tidak terkenal, lagu tidak ngetop, itu udah rezeki kita dari Allah. Diakuin atau tidak, saya pernah jadi artisnya Raffi. Tapi di-hire dengan baik. Tidak ngetop lagunya, itu jadi rezeki saya. Dari Raffi Ahmad, saya ke Mas Hengki Kurniawan. Tidak ngetop lagi, itu biarin. Tapi sudah diprosesnya dengan benar dan baik. Harusnya dilengkap dari 2010. Gini nih, saya bangkrut dari 2010 keluarga saya. 2012 saya ketemu lagi, saya tipu orang-orang. Saya tipu nih calon penyanyi saya bangkit.
Akhirnya saya maaf ya kepada Iva, ke Kiki, saya minta maaf sudah menipu kalian. Kita mungkin diem. Statement Iva di TikTok itu menyanyikan lagunya Karesa Herlambang karena itu karyanya Karesa yang Karesa ciptakan untuk Iva. Jadi akan sayang juga kalau misalkan orang-orang nggak tahu di 2012 itu Karesa pernah menciptakan lagu untuk Iva yang katanya Karesa bangkrut di 2010 itu. Iya. Itu kan tidak dijelaskan. Kita dibully sama netizen. Sekarang gini, mas-mas sama mbak Warta atau netizen yang ngehujat kita, lu ketemu sama Resa dulu. Jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, kan harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja. Kalau memang itu berjalan baik, kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan, aku minta maaf. Tapi insya Allah sih aku yakin, insya Allah aku nggak pernah menipu siapapun seperti yang diberitakan. Dan aku juga tidak mau menarik perhatian dari teman-teman, netizen ataupun lain-lain yang untuk mencari simpati atau segala macam, nggak ada. Karena memang aku hanya sekedar menceritakan perjalanan hidup aku, nggak ada maksud untuk bagaimana. Tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Yang pasti aku percaya bahwa like or dislike itu pasti ada. Yang jelas kalaupun misalnya merasa ditipu sama Resa, ya monggo dilaporkan gitu, disampaikan kepada kita kan negara hukum ya. Aku nggak mau juga, banyak juga yang bilang gitu, ayo nanti itu mesti kita laporin nih karena itu pencemaran nama baik. Nggak usah, karena yang penting ikut aja toh. Insya Allah aku percaya apapun itu semuanya pasti akan Allah tepatin yang baik atau enggak. Tapi yang jelas bahwa aku sama beliau berteman baik, dia juga dekat sama keluargaku. Jadi buat aku mungkin ya dibicarakan aja gitu, maksudnya dengan baik gitu ya. Nah, itu sih, aku nggak mau terlalu menanggapinya dan aku santai aja. Aku ibarat gini, orang senang dengan cerita aku, alhamdulillah. Orang nggak senang sama cerita aku, seperti aku bilang, nggak mau berteman sama aku, nggak senang sama aku juga ya. Aku mau, karena buat aku rezeki udah dikasih sama Allah. Kalaupun memang ini rezeki dikasih, ataupun misalnya nantinya Allah belum mau menitipkan rezeki sama aku, ya aku jalanin. Aku sudah ada di fase yang cukup kemarin luar biasa. Jadi buat aku insya Allah aku harus siap juga menerima kerikil-kerikil yang datang. Jadi ya aku nggak mau terlalu menanggapi apakah is that true or false. Tapi kalaupun misalnya kira-kira ada yang tidak sependapat dengan aku, atau yang kurang berkenan, ataupun misalnya merasa dirugikan sama aku, monggo disampaikan dengan baik kepada pihak manajemen, ataupun mungkin dia kenal sama keluargaku, disampaikan baik-baik apa gimana solusinya bagaimana. Tapi insya Allah aku nggak pernah nipu siapapun. Kalaupun misalnya dari kemarin aku nipu, mungkin sudah ada bagaimana kan. Apalagi kan aku yakin pihak berwajib juga nggak mungkin bermain-main dalam hal ini, karena membawa nama institusi kepolisian. Jadi monggo aja dilakukan melalui jalur yang tepat gitu. Jadi
supaya aku juga lebih jelas ini faktor mutunya itu di mana maupun disampaikan. Tapi kalau ke ruang publik kan takutnya nanti netizen dikasih apa makanan yang konflik dan aku nggak mau lahir dari situ. Jadi aku mungkin lebih ya monggo aja, mau apapun yang terbaik menurut orang yang kontra, monggo aku terima, dan ya aku tetap mau jadi diriku yang begini aja, udah nggak ada yang perlu dirubah, nggak ada yang perlu harus marah, harus bagaimana, enggak lah gitu. Jadi lebih baik kalau kita saling damai, saling memaafkan, nggak perlu bagaimana. Justru dengan hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan edukasi bahwa damai itu indah. Intinya sekali lagi poinnya adalah aku tidak mau menanggapi terlalu jauh, monggo aja dilakukan melalui proses-proses yang sepatutnya dilakukan, dan aku menerima dan tidak pernah melarang dan tidak pernah mau merubah marah dan